Ketua HKTI Kabupaten Cirebon setuju jika ada distributor dan kios nakal dilaporkan dan skorsing pendistribusiannya. Global News TV Cirebon, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Cirebon mengancam akan menindak tegas oknum distributor dan kios yang diduga masih nakal dan bermain dengan pupuk bersubsidi. Hal tersebut ia contohkan dengan sanksi mencabut izin distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Cirebon. Sebab distributor itu jika ada yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga yang telah ditentukan kepada petani. Pada hari Selasa 26 Januari 2021, saya mengamini atas komentar PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Insinyur Haji Wasman di Global News TV beberapa waktu yang lalu mencabut izin distributor pupuk dan diminta para petani melaporkan ke aparat penegak hukum jika masih ada yang memainkan harga atau yang menambah biaya ongkos, termasuk kita akan meminta mencopot izin pendistribusiannya, kata Tasrif Abu Bakar saat berada di kantor UPK Gegesik Selasa 26 Januari 2021. Tasrif juga meminta petani dan masyarakat juga diminta saling mengawasi pemanfaatan pupuk bersubsidi. Jika menemukan ada oknum yang bermain dengan pupuk bersubsidi, masyarakat diminta untuk melaporkan. Karena menurut Ketua HKTI Kabupaten Cirebon Tasrif Abu Bakar, sudah ada peraturan Menteri Pertanian nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021. Jika aparat penegak hukum turun tangan, sangat setuju, ujarnya. Dan mengenai prosedur ERDKK atau kartu tani dari para petani menyetorkan ke ketua kelompok tani di desa masing-masing lalu dibantu untuk mengentri ke Kementerian Pertanian. Dikatakan masih menurut Tasrif Abu Bakar selaku Ketua HKTI Kabupaten Cirebon, Dinas Pertanian yang sifatnya mengentri Kementan sesuai elektronik rencana definitif Kabupaten Cirebon kelompok ERDKK yang terregistrasi secara online dan PPL juga UPT sifatnya hanya mengatasi RDKK yang diajukan oleh ketua kelompok tani yang ada di desa masing-masing. Diajukan oleh para petani ke ketua kelompok tani saat rapat tentang pengawasan pendistribusian pupuk ke para kios, bahwa baik pendistribusian atau pengiriman ke kios itu kewenangan distributor. Karena itu ada MOU, pungkas Tasrif Abu Bakar pada Selasa 16 Januari 2021. RDKK adalah elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Deadline waktunya oleh Kementan itu ditentukan dari bulan Agustus sampai November tahun 2020. Syarat-syarat yang mendapatkan yang didata para petani untuk masuk di dalam ERDKK adalah: satu, memberikan fotokopi kartu keluarga pada ketua kelompok tani, kemudian fotokopi kartu penduduk KTP, kemudian disusunlah oleh kelompok, diserahkanlah ke PPL, Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Dari BPP itu dikirim ke Kementan. Itu yang disebut adalah entry ERDKK. Kemudian akan diketahui kecamatan A jumlah ERDKK yang dikirim ke Kementan sekian sesuai dengan luas tanaman padi. Misalnya kecamatan A luasnya 3.000 hektar, dikali rekomendasi pupuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, di mana harus memilih satu pupuk tunggal, kedua adalah pupuk majemuk. Di mana pupuk majemuk ini paketnya antara lain 1 hektar itu 2 kuintal urea N, 2 kuintal semua NPK, atau 2 hektar 25 kilo N urea atau NPK 225 kilo. Bukan terbit di dalam nomor 49 tahun 2000. Tindakan pelanggaran barang yang tertutup. Nah, dalam permintaan yang dimaksud dengan kios pupuk lengkap ini adalah yang sudah diuji dan tercatat di
terkait penjualan kios yang lebih dari Kan ada dua ya pendapat saya selaku ketua KTI. Yang pertama itu kalau terlalu tinggi, misalnya terlalu tinggi jatuhnya itu di atas toleransi, maka saya minta segera distributor segera melakukan skor akuntan terhadap kios tersebut. artinya pengirim Ditentukan oleh distributor, kewenangannya dipakai oleh distributor. Sementara distributor sendiri kewenangannya adalah oleh produsen. Dan kios ini sudah ditentukan luas arealnya sekian, jumlah yang bersubsidinya sekian, tertuang dalam surat perintah jual beli bersubsidi atau yang kita kenal dengan SPJB antara distributor dan kios. Saya juga mengamini karena dalam Permentan sendiri adalah yang bertanggung jawab mengawasi tentang pendistribusian pupuk bersubsidi adalah dinas provinsi, dinas pertanian kabupaten atau kota, dan bisa meminta bantuan kepada jajaran aparatur. Jadi kalau stigma yang disampaikan oleh PLT dinas kabupaten itu bisa dipidana, ya saya juga mengamini. Gitu. Tetapi perlu ada pembinaan terlebih dahulu. artinya dibina, Dibina. ketika tidak bisa dibina dibinasakan begitu Pak Ketua. Ya itulah ini yang begituan. Kios-kios yang nggak bisa diani ya harus dilakukan. Karena ini kan lebih penting adalah tercapainya suasana. Biro Cirebon Sukadi dan M. Prayuda melaporkan.